Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari mata kuliah Pemrograman Teknologi Bergerak ingin mempresentasikan tentang tugas besar dari mata kuliah ini yang berjudul Aplikasi Lost and Found. Anggota kelompok dari kelompok 9 ini ada Latifah Hardi, Mayang Sari Deyuvi, Hasyarona Amirahmi, dan Fandi Akbar. Untuk aplikasi Lost and Found sendiri, jadi aplikasi Lost and Found adalah aplikasi berbasis Android untuk mempermudah dalam mencari barang yang hilang dan menemukan barang yang ditemukan. Aplikasi pencarian barang hilang ini dapat digunakan oleh semua masyarakat umum. User dapat mengupload barang yang ditemukan dan user pencari barang dapat mengklaim barang mereka yang hilang. Untuk penjelasan selanjutnya itu adalah desain user interface yang akan dijelaskan oleh Mayang Sari Deyuvi. Pertama, terdapat halaman login, di mana kita dapat menginputkan username dan password. Jika kita belum memiliki akun, klik Register Now. Di sini kita akan membuat akun kita, di mana menginputkan email, username, dan password. Kita klik button Register, dan kita langsung berada pada halaman Home. Pada halaman Home terdapat Profile, Search, Kategori, dan Detail barang. Jika kita klik Profile, maka tampil halaman profile di mana terdapat history, phone item, account, dan change password. Jika kita klik history, maka terdapat history dari phone item yang kita temukan. Selanjutnya, jika kita klik phone item, maka terdapat item yang kita temukan. Selanjutnya, jika klik account, di sini kita dapat mengubah akun kita. Selanjutnya, jika kita klik change password, pada halaman ini kita dapat mengupdate password kita. Selanjutnya kembali ke halaman home. Di sini juga terdapat button search. Jika kita klik, kita dapat mencari barang kita kembali ke halaman home. Jika kita klik salah satu kategorinya, misalnya kita klik tas, maka terdapat item yang ditemukan kategori tas. Jika kita klik detail pada item, maka terdapat halaman kita item, di mana terdapat nama dari item dan kategori serta lokasi ditemukannya. Di sini kita juga dapat mengklaim barang tersebut. Klik button claim, maka akan ada informasi orang yang menemukan barang kita. Selanjutnya kembali ke halaman home. Di sini kita juga dapat menambah barang, klik button tambah. Maka kita berada pada form tambah barang. Kita bisa menginputkan nama barang, kategori, lokasi ditemukan, dan deskripsi dari barang, serta dapat mengupload foto. Selanjutnya kita tambah barang, maka barang berhasil ditambahkan. Selanjutnya untuk logout, kita dapat klik menu profile, dan klik button logout. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, penjelasan selanjutnya adalah penjelasan activity dari aplikasi Lost and Found ini yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, untuk activity pertama itu ada activity login. Menggunakan image view untuk logo Lost and Found-nya, lalu ada text view, ada input text juga di situ, dan menggunakan constraint layout. Selanjutnya itu ada Regis activity. Ya, untuk Regis activity ini hampir mirip dengan activity login tadi ya, menggunakan image view juga untuk logonya, terus ada text view untuk judul-judul inputnya, lalu menggunakan input text juga, lalu menggunakan constraint layout juga. Selanjutnya ada main activity. Ya, untuk main activity sendiri ini dia terdapat text view untuk menyapa pengguna, lalu di sebelahnya ada image view untuk pergi ke halaman profile, lalu di sini juga ada search bar yang belum bisa dioperasikan, lalu di bawahnya ada recycler view yang berbentuk horizontal untuk kategori-kategori barang
yang ada di aplikasi Lost and Found. Lalu di bawahnya juga kita menggunakan recycler view vertikal untuk menampilkan list-list barang yang telah ditemukan di aplikasi Lost and Found ini. Selanjutnya ada activity kategori. Nah, untuk activity kategori sendiri dia berisi recycler view, yaitu list-list barang yang menampilkan barang di kategori tertentu. Selanjutnya ada activity detail barang. Nah, untuk detail barang sendiri ini berisi text view, ada input text juga, lalu ada image view juga. Di sini kita detail barang itu cara mengakses activity detail barang ini ketika list barang yang ada di main activity itu diklik. Jadi menggunakan on-click listener. Selanjutnya untuk activity profile. Untuk activity profile sendiri ini berisi data dari user. Lalu ada menu-menunya juga seperti history, found item, account, change password, dan tombol lokal. Untuk di sini menggunakan text view dan masih menggunakan constraint layout. Selanjutnya activity history. Oke, untuk activity history ini dia berisi list-list barang dari kegiatan transaksi dari user yang menemukan barang dan user yang mengklaim barangnya. Dia masuk ke history. Dan di sini kita menggunakan recycler view dan masih menggunakan constraint layout. Selanjutnya activity found item. Oke, untuk activity found item ini sendiri dia berisi list-list barang yang ditemukan oleh si user. Jadi barang-barang yang sudah ditemukan oleh user itu masuk ke dalam activity found item. Di sini kita juga menggunakan recycler view untuk menampilkan list barangnya dan masih menggunakan constraint layout. Selanjutnya untuk activity account itu masih belum kita buat, jadi masih dalam progress. Selanjutnya untuk activity change password. Ya, untuk activity change password sendiri dia berisi text view, lalu ada input text juga untuk memasukkan password, lalu ada button juga ya yang kita bikin dari image button, lalu terdapat logo juga yang menggunakan image view. Untuk activity change password sendiri masih belum bisa kita gunakan, jadi masih dalam bentuk desainnya saja. Mungkin sekian untuk penjelasan activity-activity yang ada pada aplikasi Lost and Found. Selanjutnya yaitu adalah demo aplikasi yang akan dijelaskan oleh Latifah Hardi. Ya, untuk activity change password sendiri dia berisi text view, lalu ada input text juga untuk memasukkan password, lalu ada button juga ya yang kita bikin dari image button, lalu terdapat logo juga yang menggunakan image view. Untuk activity change password sendiri masih belum bisa kita gunakan, jadi masih dalam bentuk desainnya saja. Mungkin sekian untuk penjelasan activity-activity yang ada pada aplikasi Lost and Found. Selanjutnya yaitu adalah demo aplikasi yang akan dijelaskan oleh Latifah Hardi. Baiklah, saya akan menjelaskan demo aplikasi progress aplikasi Lost and Found. Langsung saja ke emulatornya. Pertama kita buka dulu aplikasinya, akan dihadirkan dengan halaman login. Jadi kita sudah bisa login dengan mengisikan username dan password. Sebelum itu untuk register juga sudah bisa diakses, namun belum bisa tombol register belum bisa digunakan. Kembali ke halaman login, ketika kita sudah mengisi username dan password, kita bisa ke tombol login, maka aplikasi akan mengarahkan kita ke main activity atau halaman home. Nah, di sini sudah tampil ada dua recycler view. Yang pertama menampilkan kategori. Itu ada beberapa kategori yang sudah diinisiasi datanya. Dan juga ada recycler view untuk menampilkan list barang hilang. Kemudian juga ada di sini activity profile yang sudah bisa diakses. Dan di activity profile ini ada 4 activity lagi. Yang pertama itu history yang juga sudah bisa diakses, menampilkan data yang history barang-barang yang sudah ditemukan. Kemudian found item juga sudah bisa digunakan. Account masih berupa tools saja, dan change password itu juga sudah bisa diakses namun belum bisa digunakan. Kemudian
Untuk recycler view kategori ini juga sudah bisa diklik, sudah bisa menampilkan data barang yang sudah diinisiasi datanya sebelumnya. Dan juga begitu juga dengan list barang pada recycler view. Juga sudah muncul ke details dari barang tersebut berdasarkan nama dan kategorinya. Itu juga yang lain. Kemudian di multi-aplikasi. Oke, mungkin sekian itu saja yang bisa dipresentasikan dan dijelaskan dari aplikasi Lost and Found dari kelompok 9 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.